Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan mendalami materi pelajaran tentang panggilan hidup berkeluarga bagian yang kedua. Sebelum ini di bagian yang pertama kita sudah mendalami panggilan hidup berkeluarga, tetapi tentang perkawinan dan keluarga secara umum. Untuk bagian kedua ini kita akan mendalami hidup berkeluarga dan perkawinan dari sudut pandang ajaran agama Katolik. Untuk melihat materi pelajaran panggilan hidup berkeluarga bagian kedua ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, terima kasih atas penyelenggaraan-Mu bagi kami hingga saat ini. Berkatilah kami dalam belajar agar kami dapat menyadari bahwa dalam ajaran gereja tentang perkawinan, nyatalah kasih-Mu yang besar atas kami umat manusia. Semoga kami menghayati kasih-Mu itu dalam hidup kami. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, jadi di bagian kedua ini kita akan membahas tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Maksudnya perkawinan dalam ajaran gereja Katolik itu seperti apa? Pertama mari kita lihat landasan biblis perkawinan Katolik. Landasan kitab sucinya. Mengapa gereja mengajarkan perkawinan seperti itu? Landasan kitab sucinya apa sih? Pertama mari kita lihat landasan kitab sucinya itu dari kisah penciptaan. Dari awal di kisah penciptaan diceritakan bahwa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki agar laki-laki mendapatkan teman penolong yang sepadan dengannya. Itu di kitab Kejadian dikatakan seperti itu. Sehingga mereka akhirnya dapat bersatu menjadi satu daging. Menjadi satu daging, bersatu menjadi satu daging itu adalah dalam perkawinan. Jadi persatuan laki-laki dan perempuan itu sudah direncanakan oleh Allah sejak awal mula, sejak penciptaan manusia pertama. Lalu di Perjanjian Baru di kitab Injil Matius dan Markus, Yesus menegaskan perkawinan monogami. Yesus bilang, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini jelas perkawinannya monogami sampai kematian memisahkan. Tidak boleh diceraikan. Misteri kasih dalam diri Allah Tritunggal, kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, itu juga direncanakan Allah untuk digambarkan dalam hubungan suami dan istri. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kita tahu bersatu dalam satu relasi kasih. Nah, relasi kasih seperti dalam diri Allah Tritunggal itu direncanakan oleh Allah untuk digambarkan dalam hubungan suami istri. Meskipun kita tidak bisa bilang bahwa hubungan antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu seperti hubungan suami istri. Yang samanya itu adalah relasi kasihnya. Relasi kasih antara Bapa, Putra dan Roh Kudus itu digambarkan dalam relasi kasih suami istri satu sama lain. Lalu landasan biblis yang juga sangat indah menjelaskan tentang kasih Allah kepada manusia itu adalah dari kitab Yehezkiel atau dari kitab Hosea. Hosea, kita pakai yang Hosea ya. Hosea itu seorang nabi. Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan apa yang Allah firmankan atau apa yang Allah kehendaki kepada manusia. Jadi nabi itu menjadi perantara. Nah, biasanya nabi menyampaikan itu dengan kata-kata. Apa yang Allah mau itu disampaikan dengan kata-kata kepada manusia. Tetapi Hosea ini menyampaikan apa yang Allah mau itu, apa yang Allah kehendaki itu dengan seluruh hidupnya. Dia menikahi seorang perempuan namanya Gomer. Perempuan ini adalah perempuan pelacur. Dia sudah tahu Gomer ini pelacur, tetapi Hosea tetap menikahinya, menjadikannya istri, menyayanginya,
Lalu mereka punya 3 orang anak. Kemudian setelah menikah dengan Hosea dan punya anak, dikasihi sedemikian rupa oleh suaminya, rupanya Gomer ini tetap masih melacurkan diri. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Hosea? Di kitab sucinya, di kitab Hosea ini diceritakan bahwa Hosea menunggu istrinya pulang. Nah, spontan mungkin secara manusiawi kalau kita dengar cerita seperti itu, lalu kita akan bilang Hosea ini bodoh, laki-laki tak berguna, begitu ya, tidak punya harga diri dan seterusnya. Tetapi anak-anak, Hosea ini menggambarkan Allah sendiri. Hosea adalah gambaran Allah yang mengasihi manusia. Hosea itu Allah, menggambarkan Allah, sedangkan Gomer itu menggambarkan manusia. Jadi Allah itu mencintai manusia, sudah tahu manusia itu tukang buat dosa gitu, banyak dosanya, berbuat dosa terus gitu ya. Tetapi Allah mengasihi, menjadikannya istri, itu menggambarkan Allah sangat mengasihi. Nah, kurang ajarnya manusia ini setelah dikasihi sedemikian rupa oleh Allah, rupanya masih juga melacurkan diri atau masih juga berbuat dosa, menyembah Allah-Allah yang lain atau tidak percaya pada Allah yang mengasihinya ini, begitu ya. Tetap berbuat dosa. Lalu apa yang Allah lakukan? Apakah Allah putus hubungan dengan manusia, menceraikannya? Tidak. Allah menunggu manusia pulang kembali kepadanya. Itu artinya Allah menanti pertobatan manusia. Nah, kisah Hosea ini dan juga di Yeskiel digambarkan ya, Allah itu menggambarkan Allah itu setia mengasihi manusia, tidak pernah putus. Kasih Allah itu kasih yang setia. Yesus kemudian menyempurnakan nilai perkawinan dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasihnya dengan gereja. Jadi Yesus mengasihi gereja sedemikian rupa, kita tahu bahwa Yesus sampai menyerahkan dirinya demi umat yang dikasihinya, sampai rela wafat di salib. Nah, kesatuan Kristus dengan gerejanya itu sebenarnya adalah inti dari setiap sakramen. Ada 7 sakramen dalam gereja. Coba diingat pelajaran sebelum ini. Puncak kebersatuan itu adalah melalui sakramen Ekaristi, yaitu ketika umat menyambut tubuh Kristus sendiri, menyantapnya, dan kalau sudah dimakan itu kan masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam dirinya, lalu menjadi satu daging. Nah, ini sangat kelihatan kebersatuan Kristus dengan gerejanya. Ekaristi itu menjadi puncaknya jadinya. Nah, melihat gambaran tentang perkawinan sedemikian rupa, sebenarnya lalu kita bisa mengatakan bahwa makna perkawinan itu sangat agung, sangat dalam. Namun, meskipun demikian, tidak berarti bahwa semua orang dipanggil untuk menikah. Kita tahu ada orang-orang yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Terutama para suster, bruder, pastor gitu ya. Mereka menjalani hidup selibat, tidak menikah. Kehidupan selibat demi kerajaan Allah ini bahkan merupakan kesempurnaan perwujudan gambaran kasih Allah yang bebas, setia, total, menghasilkan banyak buah. Jadi mengasihinya itu bukan mengasihi orang lain dan itu menjadi gambaran akan kasih Allah, tetapi mereka langsung mengasihi Allah. Dengan setia, bebas, demi mengasihi Allah itu mereka rela meninggalkan yang lain-lainnya. Itu kehidupan selibat demi kerajaan Allah. Akhir zaman pun sering digambarkan sebagai perjamuan kawin. Kalau kita baca kitab suci, Injil, terutama bagian perumpamaan Yesus banyak kali mengajarkan perumpamaan, menggunakan perumpamaan tentang perjamuan kawin untuk menggambarkan akhir zaman. Akhir zaman itu adalah tujuan akhir hidup manusia. Di akhir zaman itu manusia bersatu dengan Allah. Nah, gambarannya manusia bersatu dengan Allah itu digunakan oleh Yesus adalah perjamuan kawin.
Misteri persatuan manusia dengan Allah itu misteri ya, misteri itu artinya tidak terungkap dengan jelas begitu ya. Nah, tapi disingkapkan sedemikian rupa oleh sakramen perkawinan, bahwa Allah bersatu dengan manusia, Allah mengasihi manusia, itu disingkapkan oleh sakramen perkawinan. Lalu akibatnya jadi ada dua. Pertama, bahwa kita semakin mengagumi kasih Allah dan memperoleh gambaran akan kasih Allah Tritunggal itu. Yang kedua, tidak cukup bahwa kita mengagumi, punya gambaran seperti apa Allah mengasihi kita, tapi kita harus ambil bagian dalam mewujudkan kasih Allah yang sedemikian rupa itu, yang sedemikian besar itu, seturut panggilan hidup kita masing-masing. Jadi kita tahu, kita paham, kita mengerti Allah mengasihi, tapi juga kita harus mengasihi juga seperti Allah mengasihi kita itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, itu kira-kira gambaran biblisnya tentang perkawinan Katolik. Nah, kemudian kita perlu menyadari bahwa sebenarnya perkawinan itu bukan sekedar memenuhi proses alamiah tubuh gitu ya, atau katakanlah karena sudah berumur, karena sudah mencapai usia yang cukup, atau karena tuntutan orang tua harus segera menikah begitu, lalu juga secara finansial sudah cukup mantap, lalu orang menikah. Tidak sekedar itu. Perkawinan bukan sekedar akibat dari proses alami. Daripada dibilang bujang tua, daripada dibilang dayang lapuk misalnya. Bukan begitu sebenarnya ya. Tapi bahwa perkawinan lebih-lebih adalah untuk memenuhi panggilan Allah sendiri yang bernilai adikodrati. Dalam rangka mengemban panggilan Allah yang luhur itu, jadi menikah itu karena kita menanggapi panggilan Allah. Dalam menanggapi panggilan Allah ini, pasangan suami istri diberkati, diangkat menjadi partner kerja Allah untuk mengembangkan dan menyempurnakan kehidupan. Tugas luhur ini memang sudah sepantasnya dilakukan oleh manusia yang bermartabat luhur secitra dengan Allah demi terciptanya kerajaan Allah. Jadi karena manusia ini adalah citra Allah, manusia ini jadi partner Allah untuk mengembangkan dan menyempurnakan kehidupan. Allah itu pencipta, tapi bukan berhenti ketika menciptakan manusia pertama dulu. Sekarang ini tetap terus Allah bekerja. Nah, Allah bekerja bersama dengan manusia. Manusia ini partner kerja Allah. Untuk menciptakan manusia baru, suami istri diberkati dan diangkat oleh Allah untuk menjadi partner kerja Allah. Jadi kita menikah, panggilan hidup perkawinan, berkeluarga, itu bukan sekedar tadi ya memenuhi proses alamiah, tapi karena kita menanggapi panggilan Allah sendiri. Karena manusia itu adalah citra Allah, secitra dengan Allah, maka kesecitraan ini juga memberikan nilai kesucian atas keluarga yang dibangun. Artinya, keluarga yang dibangun itu sebagai bentuk persekutuan hidup antar manusia juga sama sucinya, juga menjadi citra Allah, juga menjadi gambar dan citra Allah, seperti manusia-manusianya laki-laki dan perempuan yang membangun keluarga itu juga adalah citra Allah. Jadi laki-laki dan perempuan citra Allah, keluarga yang dibangunnya juga punya kesecitraan yang sama, punya nilai kesucian yang sama. Jadi keluarga itu juga sesuatu yang suci karena dibangun oleh manusia-manusia yang adalah citra Allah. Nah, lebih khusus mari kita lihat dalam ajaran gereja Katolik, perkawinan itu adalah sakramen. Apa artinya sakramen? Sakramen adalah tanda. Yang ditandakan kalau gitu apa? Kalau sakramen tanda yang ditandakan adalah dua hal ini: cinta Allah kepada manusia dan cinta Kristus kepada gereja. Kita lihat satu-satu. Pertama yang digambarkan, yang ditandakan adalah cinta Allah kepada manusia. Persatuan dan cinta antara laki-laki dan perempuan itu menjadi tanda cinta Allah kepada manusia.
Jadi suami mencintai istri dan istri mencintai suami, hendaknya seperti Allah sendiri mencintai. Kalau Allah mencintai, tadi kita sudah lihat bahwa kasih Allah itu, cinta Allah itu setia selamanya, tidak pernah berkesudahan. Maka cinta kasih antara suami dan istri juga harus seperti itu, cinta kasih yang setia selamanya. Yang kedua yang digambarkan tadi juga sudah kita singgung sebenarnya, yaitu cinta Kristus kepada gereja. Perkawinan Kristen menjadi gambaran dari hubungan cinta yang lebih mulia, yaitu hubungan Kristus dengan umatnya. Dengan menjadi sakramen perkawinan manusiawi, diberi rahmat kekuatan oleh Kristus yang jauh melampaui kekuatan insani kedua suami istri itu, supaya keduanya sanggup mengamalkan tujuan perkawinan yang antara lain menuntut kesatuan, semangat berkorban, kesediaan mengampuni, sikap terbuka, saling percaya meskipun sudah dikecewakan. Jadi memang yang menikah itu, suami istri itu adalah manusia biasa, yang punya juga rasa manusiawi. Tetapi karena perkawinan mereka ini diangkat menjadi sakramen, maka Kristus hadir dalam perkawinan itu. Kristus memberi rahmat kekuatan. Jadi lalu suami dan istri bukan hanya punya kekuatan manusiawi, tetapi punya kekuatan yang jauh lebih melampaui dari kekuatan manusiawi itu, kekuatan insani itu, jauh dari itu. Dengan demikian, dengan kekuatan yang diberi oleh Kristus itu, maka mereka sanggup mengamalkan tujuan perkawinan. Yang tadi itu ya, harus bersedia mengampuni, mau berkorban, saling percaya, bahkan meskipun sudah dikecewakan, tetap mau memaafkan, tetap mau mengampuni, tetap mau berkorban demi pasangannya. Itu secara manusiawi kadang-kadang memang tidak masuk akal atau tidak bisa dimengerti, tetapi pasti bisa karena ada kekuatan ilahi, rahmat dari Kristus sendiri yang dianugerahkan kepada suami istri satu sama lain. Jadi hidup setia antara suami istri yang menandakan cinta dan kebahagiaan diangkat oleh Kristus untuk menjadi tanda dan sumber rahmat ilahi. Berikutnya mari kita lihat makna sakramentalnya perkawinan itu. Yang tadi apa yang ditandakan. Sekarang maknanya. Dengan sakramen perkawinan, berkat sakramen perkawinan, suami istri menerima kehadiran Allah dengan rahmatnya yang berlimpah. Dengan itu mereka berdua semakin kudus jadinya. Jadi kudus, lalu cinta dan persatuan hidup mereka semakin sempurna. Karena mereka didampingi, mereka dibimbing, dan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Konsekuensinya adalah suami istri menjadi tanda dan perwujudan kehadiran cinta kasih Allah satu sama lain. Artinya suami mencintai istri seperti Allah mencintai, seperti Allah hadir mencintai. Istri mencintai suami juga seperti itu. Indikator itu alat ukurnya atau yang bisa dilihat gitu ya, bahwa keluarga itu sudah menghayati makna sakramental dilihat dari mana? Pertama kita lihat sejauh mana keberadaan dan seluruh peranan suami istri dan keluarga mendatangkan rahmat dan damai sejahtera satu sama lain bagi seluruh anggota keluarga. Jadi di dalam keluarga itu bagaimana saling mendatangkan kesejahteraan, rahmat bagi anggota keluarga yang lain. Lalu juga indikator berikutnya adalah sejauh mana keberadaan keluarga itu sebagai satu kesatuan, seluruh anggota keluarga ya sebagai satu kesatuan menjadi tanda kehadiran Allah yang mendatangkan rahmat bagi keluarga-keluarga lain di sekitar. Jadi nggak hanya intern keluarga tapi juga sudah keluar dari keluarga itu, sehingga keluarga-keluarga lain juga melihat, oh seperti itu rupanya Allah mengasihi. Nah, ini indikator bahwa perkawinan atau keluarga itu sudah menghayati makna sakramentalnya.
Berikutnya mari kita lihat sifat-sifat perkawinan sakramental. Ada 2 sifat dari makna ya perkawinan sakramental yang seperti itu. Lalu sifatnya apa? 2. Pertama monogam dan kedua tak terceraikan. Monogam itu utuh, artinya suami istri harus menyerahkan diri seutuhnya kepada pasangannya, hanya kepada pasangannya, tidak boleh terbagi-bagi kepada pribadi-pribadi lain. Jadi hanya satu untuk satu sampai kematian memisahkan mereka. Kalau seluruh dirinya yang diserahkan utuh gitu, tidak ada lagi potensi selingkuh. Karena tidak ada lagi yang bisa diserahkan kepada pribadi lain karena sudah semuanya diserahkan kepada pasangannya ini. Nah, kalau lain masalahnya kalau orang hanya menyerahkan setengah atau seperempat. Jadi masih ada setengah atau seperempat yang lain atau 3/4 yang lain bahkan yang bisa diserahkan kepada pribadi lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi potensi selingkuh itu. Jadi harus menyerahkan seluruh diri utuh gitu ya, sehingga perkawinan bisa monogam, hanya satu untuk satu. Lalu yang kedua, tak terceraikan. Perkawinan Kristen tuh menuntut cinta yang personal, pribadi, total untuk keseluruhan dan permanen, tetap. Jadi tidak ada batas waktu, misalnya sampai 5 tahun atau 10 tahun atau seperti pernikahan kontrak begitu ya. Enggak. Atau kalau masih cantik ya mau, kalau masih ganteng mau gitu. Kalau perutnya udah buncit nggak mau gitu. Kalau sudah gemuk gitu ya nggak mau. Bukan itu perkawinan Kristen. Perkawinan Kristen menuntut cinta yang personal, total, permanen ya, tetap. Kehadiran suami istri itu menandakan kehadiran Kristus sendiri yang selalu menguduskan, menguatkan, menghibur tanpa syarat apapun. Jadi bukan karena cantiknya, bukan karena masih ada duitnya, bukan karena belum tua gitu ya, dan seterusnya. Bukan karena apa-apa. Tapi tidak ada syarat apapun. Suami dan istri itu menghadirkan Kristus sendiri yang menguduskan, menguatkan, dan menghibur. Karena Kristus setia menyertai dan menolong suami istri, maka mereka pun sanggup setia satu sama lain. Jadi bisa nggak sih di zaman sekarang ini suami istri itu tetap setia sampai akhir hayat? Bisa jawabannya. Kok bisa? Banyak contoh nggak bisa. Bisa karena Kristus sendiri setia menyertai suami istri itu, menolong suami istri itu. Nah, kalau menyadari kehadiran Kristus yang menyertai dalam hidup perkawinan mereka, keduanya pasti bisa setia sampai akhir hayat. Inilah sifat perkawinan yang sakramental itu. Dan karena sifat ini maka perkawinan menjadi kokoh dan tak terceraikan. Jadi sifatnya adalah monogam, tak terceraikan ya. Kesatuan dalam cinta yang eksklusif dan sepenuhnya hanya bisa terwujud kalau pernikahan itu terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan dan berlangsung sepanjang hidup. Jadi sifatnya menjadi monogam, tak terceraikan. Ini baru cinta itu bisa sungguh-sungguh satu, cinta itu bisa sungguh-sungguh eksklusif dan cinta itu bisa sungguh-sungguh penuh gitu terjadi. Kalau enggak, tidak bisa. Maka praktek poligami itu pernikahan antara satu orang laki-laki dengan banyak perempuan atau lebih dari satu perempuan misalnya, itu bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak ada dalam ajaran gereja Katolik perkawinan poligami, ya, karena tidak mungkin menggambarkan Allah perkawinan yang seperti itu. Demi kepenuhan cinta menuju kesempurnaan, jadi cinta itu menjadi landasan hidup perkawinan ya. Tapi cinta ini kan tidak bisa sekali jadi. Cinta ini perlu terus dipupuk, dibina, dikembangkan begitu sampai akhirnya menjadi sempurna. Ini proses juga supaya menjadi penuh dan sempurna, atau demi kesejahteraan anak yang lahir dari perkawinan itu, dan juga tuntutan makna sakramental perkawinan di mana suami istri melambangkan cinta Allah dan cinta Kristus yang kekal, maka perceraian
secara tegas juga ditolak oleh Kristus. Tidak ada perceraian dalam gereja Katolik. Dalam pernikahan Katolik tidak dikenal perceraian. Karena kalau ada perceraian lalu cintanya tidak sampai sempurna. Anaknya tidak bisa sejahtera. Tuntutan makna sakramentalnya pun yang menggambarkan cinta Allah tadi, bagaimana bisa kalau ada perceraian? Nah, sekarang mari kita lihat tujuan pernikahan. Dalam KHK itu kitab hukum kanonik. Jadi dalam gereja itu hukum-hukum gereja dibukukan dalam satu kitab namanya kitab hukum kanonik. Kalau di negara kita kan misalnya ada KUHP, misalnya ya, itu salah satu buku hukum negara kita. Kalau di KUHP dipakai pasal misalnya istilahnya, itu di hukum gereja dipakai istilah kanon. Nah, kanon 1055 bagian yang pertama dikatakan tentang tujuan perkawinan ini. Perkawinan itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Jadi ini tujuan perkawinan ya. Lihat bahwa terarah pada kesejahteraan suami istri. Jadi ini menjadi tujuan yang pertama. Kesejahteraan suami istri itu didasarkan pada cinta yang semakin mendalam. Jadi kalau mereka semakin hari cintanya makin mendalam, suami istri ini bisa mencapai kesejahteraan. Maka tujuan perkawinan adalah mengembangkan dan memurnikan cinta kasih suami istri ini supaya mereka semakin sejahtera, lahir batin ya, mencapai kesejahteraan. Tadi Ibu udah bilang bahwa cinta itu tidak sekali jadi. Cinta yang menjadi fondasi atau menjadi dasar itu perlu terus-menerus dipelihara, dipupuk, digairahkan dan semakin disempurnakan. Nah, perkembangan cinta yang paling nyata adalah ketika anak-anak lahir sebagai buah cinta suami istri ini. Anak-anak yang lahir itu perlu dirawat dan dididik agar mereka tumbuh, berkembang, mencapai kedewasaannya. Jadi tidak cukup dilahirkan, tidak cukup punya anak begitu aja. Anak-anak ini perlu dirawat dan dididik. Itu tujuan berikutnya tadi ya, kelahiran dan pendidikan anak perlu dirawat dan dididik. Tapi perlu disadari juga bahwa sebenarnya anak kandung itu bukan satu-satunya wujud perkembangan cinta kasih suami istri. Artinya suami istri tetap bisa mencapai kesejahteraan, tetap bisa bahagia tanpa kehadiran anak kandung. Yang paling berkepentingan dalam perkawinan itu adalah keduanya ini. Yang pertama-tama sejak awal ada kan mereka berdua. Anak bisa jadi menjadi tambahan, faktor tambahan yang menentukan juga kebahagiaan mereka, tapi bukan faktor penentu satu-satunya. Jadi dalam perkawinan Katolik, kehadiran anak ini tidak mutlak. Tujuan mendapatkan keturunan dalam perkawinan bukan mutlak. Sehingga lalu orang salah kalau berpikir jika tidak mendapatkan anak perkawinan bisa bubar. Karena ini bukan tujuan pertamanya. Tujuan pertamanya adalah kesejahteraan suami istri, kebahagiaan suami istri, dan memang mereka lah yang paling berkepentingan untuk mencapai kebahagiaan bagi mereka sendiri. Anak sekali lagi bisa jadi menjadi faktor penentu, membantu begitu ya, mereka mencapai kebahagiaan, tapi bukan faktor satu-satunya. Jadi tujuan memiliki anak, mendidiknya, juga mencapai kebahagiaan, artinya secara seksual, secara sosial, ekonomi, material, semuanya itu harus ditempatkan dalam orientasi mengembangkan dan memurnikan cinta kasih suami istri itu, supaya mereka mencapai kebahagiaan lahir batin. Nah, sekarang kita sampai kepada hal-hal yang lebih teknis. Bagaimana proses perkawinan Katolik? Kalau tadi kan lebih ke maknanya, ya. Sekarang ajaran ke makna dan ajaran gereja tentang perkawinan, begitu. Moral perkawinan Katoliknya. Sekarang kita lihat yang ke hal-hal yang lebih teknis. Pertama, mari kita lihat syarat. Bagaimana perkawinan Katolik yang seperti itu tuh maknanya, syaratnya apa sih? Ada 3. Pertama,
adanya kesepakatan atau perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dibaptis, bebas dan sukarela. Jadi tidak boleh ada paksaan. Lalu juga tidak dihalangi oleh hukum kodrat dan gereja. Ini syarat pertama. Sekali lagi ada kesepakatan. Ya, kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang dibaptis, bebas dan sukarela. Tidak boleh ada paksaan. Kalau ada indikasi terjadi paksaan tidak bisa. Lalu juga tidak dihalangi oleh hukum kodrat dan gereja. Halangan berdasarkan hukum kodrat dan gereja ini apa? Nanti kita lihat di bagian belakang. Lalu yang kedua, kesepakatan itu diajukan dan diterima oleh imam atau diakon yang atas nama gereja memimpin upacara perkawinan, memberi berkat gereja, menyatakan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum gereja Katolik. Maka karena ini memang harus diajukan ke pihak gereja ya, perkawinan itu dilaksanakan dalam liturgi resmi gereja. Jadi ada tata upacaranya yang sudah diatur oleh gereja, bagaimana pelaksanaan perkawinan itu. Yang kedua, suami istri terikat hak dan kewajiban dan juga terhadap anak-anak di dalam gereja. Jadi kalau menikah secara Katolik, lalu kewajibannya apa, haknya apa, terhadap anak-anak bagaimana, membaptis dan mendidik anaknya secara Katolik. Kemudian juga mutlak perlu kehadiran para saksi dalam peresmian perkawinan. Harus ada saksinya. Minimal 2, biasanya 2 orang saksi. Nah, syarat ketiga adalah perlu adanya persiapan menjelang perkawinan. Persiapan yang dimaksud ini adalah calon suami istri itu mengikuti pengajaran. Persiapan ini dimaksudkan adalah pengajaran ya. Pengajaran tentang martabat kasih suami istri, peranan masing-masing dan pelaksanaannya. Jadi kira-kira seperti Ibu jelaskan ini, tentang makna perkawinan, bagaimana gereja Katolik mengajarkan tentang perkawinan, itu perlu mereka pahami lebih dulu. Maka mereka diajar sebelum menikah ya. Kalau mereka sudah paham, baru mereka bisa nanti mewujudkannya dalam hidup perkawinan mereka. Tapi kalau mereka belum paham, bagaimana mungkin mewujudkannya? Maka perlu diajar dulu. Itu bagian dari persiapan menjelang perkawinan. Terutama syarat pertama, tadi syarat pertama adalah kesepakatan ya, yang bebas, sukarela, tidak dipaksa. Itulah yang mendasari gereja menentukan sah tidaknya perkawinan. Jadi gereja sangat menekankan perlunya 2 orang ini sepakat dengan bebas sepakatnya itu, tidak boleh ada paksaan. Itu syarat perkawinan Katolik. Kemudian dalam gereja Katolik itu ada yang namanya penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu adalah suatu penelitian sebelum pernikahan berlangsung. Jadi sebelum dilangsungkan perkawinan itu dilakukan semacam penelitian. Penelitian ini dimaksudkan agar imam atau gembala umat yang nanti akan mengesahkan itu ya, gereja menyatakan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum gereja, harus dipastikan dulu bahwa perkawinan yang akan terjadi itu nanti secara moral dan legal adalah perkawinan yang layak dan sah, supaya perkawinan itu tetap terjaga kesuciannya. Jangan sampai terjadi nanti sudah terjadi perkawinannya kemudian baru diketahui ada apa-apa sehingga perkawinannya harus menjadi perkawinan yang tidak sah. Kan repot jadinya begitu. Maka sebelumnya ada semacam penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dilakukan oleh imam atau gembala umat, oleh pastor. Yang diselidiki adalah status bebas calon. Jadi calon ini harus bebas. Bebas artinya dia tidak terikat perkawinan dengan siapapun. Nah, untuk ini gereja Katolik punya satu sistem yang sangat luar biasa, memastikan bahwa si calon ini memang sudah masih bebas ya, belum menikah gitu artinya. Begini kira-kira gambarannya. Seorang Katolik dia dibaptis pertama,
dibaptis di mana dia dicatat di tempat itu, di paroki mana dia dicatat. Misalnya si A menikah di Katedral Pangkal Pinang, dicatat di buku baptis di paroki Katedral Pangkal Pinang. Kemudian dia menerima krisma di mana, itu laporan juga kepada paroki katedral tempat dia dibaptis. Dia menerima komuni di mana, komuni dulu ya baru krisma, itu juga dicatat di paroki katedral di mana dia dibaptis. Nah, dia menikah, misalnya dia ke Jogja, menikah di Jogja. Di Jogja pernikahannya berlangsung, nanti akan dicatat, dilaporkan kepada paroki katedral di mana dia dibaptis. Karena nanti diminta surat baptisnya di Jogja, lalu baptis di sini, maka dia akan dilaporkan pernikahannya ke paroki katedral. Maka di sini dicatat bahwa dia sudah menikah. Kalau kemudian terjadi misalnya dia pergi kemana lagi, bahkan ke luar negeri sekalipun, di Malaysia, bahkan di Amerika, di Afrika dan seterusnya, ketika dia akan menikah lagi akan diminta surat baptisnya. Dia minta surat baptis kemana? Ke paroki tempat dia dibaptis, paroki katedral. Lalu surat baptis terbaru ya. Lalu dia akan menunjukkan surat baptis itu. Oh, di surat baptis itu tertulis bahwa dia sudah menikah. Maka entah di Malaysia, entah di Amerika, entah di Afrika, dia tidak bisa lagi menikah. Nah, ini yang Ibu bilang sebuah sistem dalam gereja Katolik yang memastikan bahwa memang secara status si calon ini harus bebas untuk bisa menikah, ya. Kemudian juga yang diselidiki tidak adanya halangan. Nah, nanti halangan-halangan itu apa? Kita lihat lagi di belakang. Kemudian diselidiki juga pemahaman calon akan perkawinan Kristiani. Seperti apa sih pemahamannya? Apakah dia mengerti tentang perkawinan ini sebagai sakramental, bahwa punya sifat-sifat seperti monogam dan tak terceraikan itu dan seterusnya? Dia paham enggak? Nah, itu ditanyai oleh imam yang menyelidiki. Dilakukan secara terpisah, jadi satu-satu ditanyainya, bukan berdua langsung gitu sehingga bisa saling membantu. Enggak bisa, ini satu-satu, jadi kayak ujian, orang ditanya gitu ya. Oke, itu penyelidikan kanonik. Kemudian tentang halangan perkawinan yang tadi sudah kita singgung-singgung. Pengertian dulu, kita perlu pahami dulu pengertian lalu prinsipnya. Halangan perkawinan atau halangan pernikahan itu adalah semua halangan nikah yang sudah ditentukan oleh hukum gereja. Jadi ini berdasarkan hukum gereja loh ya. Prinsipnya sebenarnya gini, semua orang itu berhak mau menikah. Menikah dengan siapa, kapan dan seterusnya itu hak setiap orang, ya. Namun hanya yang tidak terhalang hukum menurut hukum gereja, itulah yang bisa menikah secara sah. Kalau dia mau menikah dengan siapa saja, bebas, silakan. Tetapi kalau mau menikah secara Katolik, dia harus ikut hukum gereja Katolik. Itu prinsip. Kalau tidak mau ikut hukum gereja Katolik lalu mau menikah bebas begitu, ya silakan. Tetapi gereja Katolik tidak bisa menyatakan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum gereja. Mengapa gereja menentukan halangan-halangan? Kok pakai halangan segala, ribet banget sih? Nah, bukan tanpa maksud. Ditentukannya halangan bertujuan untuk melindungi pribadi yang bersangkutan. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu dilindungi pribadinya dan bahkan institusi perkawinan itu juga terlindungi. Jadi orang tidak bisa sembarangan menikah lalu merugikan pasangannya, atau lalu lembaga perkawinan itu sendiri kemudian hilang kesuciannya, makna sakralnya kalau orang menikah sesuai dengan kehendaknya pribadi. Jadi gereja menentukan halangan ini supaya pribadi-pribadi itu terlindungi dan institusi perkawinan itu sendiri juga terlindungi. Nah, mari kita lihat persisnya halangan-halangan itu apa saja. Ada dua kelompok. Pertama, halangan nikah dari hukum ilahi. Ada tiga untuk ini, yaitu pertama impotensi seksual yang bersifat tetap. Impotensi seksual yang bersifat tetap ya, bukan sementara. Artinya gini, ini untuk laki-laki.
seorang laki-laki yang impoten itu tidak bisa menikah. Dalam perkawinan itu pasti harus terjadi hubungan intim antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, hubungan badan. Seorang laki-laki yang impoten, dia tidak bisa berejakulasi dan tidak bisa melakukan hubungan badan dengan istrinya, dengan perempuan. Maka hubungan badan itu tidak terjadi atau konsumatum itu tidak terjadi. Jadi perlu dipahami ya, bahwa dalam perkawinan Katolik yang mengesahkan itu memang secara hukum adalah imam, memberkati dan menyatakan sah secara hukum gereja itu imam. Tapi bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya ratumnya, ritusnya yang imam menyatakan itu sah. Jadi karena sudah diikuti hukum-hukumnya, aturan-aturannya sudah ikut, begitu itu ratum. Tapi tidak cukup ratum, et konsumatum dan hubungan intim suami istri. Maka kalau hanya ratum tanpa konsumatum belum, ya harus terjadi konsumatum juga. Nah konsumatum itu bisa terjadi kalau laki-laki tidak impoten. Kalau laki-laki yang impoten tidak bisa. Karena itu ini menjadi halangan. Tapi yang bersifat tetap. Kalau dia bersifat sementara, artinya masih bisa diobati dan seterusnya, itu tidak termasuk halangan. Yang kedua adalah ikatan perkawinan sebelumnya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi kalau si A mau menikah dengan B, salah satu A atau B ini masih terikat perkawinan sebelumnya atau dua-duanya bahkan, ya tidak bisa. Itu diselidiki, bisa diselidiki. Kemudian halangan berikutnya adalah hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Yang namanya hubungan darah garis lurus itu begini. Si A punya anak B, B punya anak C, C punya anak D. A tidak bisa menikah dengan B, anaknya. B tidak bisa dengan C, anaknya. A dengan C tidak bisa, cucunya, gitu ya. Jadi ayah, anak, kakek, cucu, nenek, cucu, gitu, ibu, anak tidak bisa. Karena ini inilah yang disebut dengan hubungan darah garis lurus. Tingkat berapapun tidak bisa. Kemudian kelompok kedua adalah halangan nikah dari hukum gereja nih. Ada banyak yang ini. Pertama halangan umur. Gereja menetapkan berdasarkan hukum gereja itu untuk perempuan minimal 14, laki-laki 16. Nah, ini yang boleh ya, di bawah itu masih terhalang. Kemudian halangan beda agama. Tadi kita sudah lihat syarat kesepakatan antara dua orang yang laki-laki dan perempuan dibaptis. Jadi memang harus antara Katolik dan Katolik. Kalau Katolik dengan yang lain itu artinya terhalang agama, beda agama gitu ya. Kemudian juga halangan berikut adalah tahbisan suci. Tahbisan suci ini diterima oleh pastor. Jadi pastor itu memang menurut hukum gereja mereka menjalani hidup selibat. Jadi tidak menikah, maka tahbisan suci ini menjadi halangan untuk pernikahan. Lalu halangan kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam tarekat religius, ini maksudnya untuk para suster dan bruder yang memang menghayati kaul kemurnian, yaitu hidup selibat demi kerajaan Allah tadi ya. Jadi ini juga halangan untuk pernikahan. Kemudian halangan penculikan, ya diculik maksudnya. Misalnya jangan A lagi deh, si F menculik G. Nah dalam masa penculikan itu tidak bisa si F mau menikah dengan G, karena kalau dalam penculikan itu sebenarnya kan orang dalam tekanan nih ya, dia diculik, jadi dia semacam dipaksa begitu. Nah gereja kan tadi sejak awal Ibu bilang tidak setuju kalau pernikahan itu terjadi karena paksaan. Jadi gereja sangat menekankan perlunya status bebas orang itu menentukan kesepakatannya. Dia tidak bisa dipaksa. Nah, penculikan itu mengindikasikan adanya paksaan. Kemudian halangan kriminal. Yang dimaksud halangan kriminal ini adalah halangan yang terjadi karena pembunuhan teman perkawinan. Ada aturan bahwa kalau masih terikat perkawinan dengan siapa begitu tidak bisa menikah dia. Nah, kalau gitu teman perkawinannya dibunuh aja. Kalau dia sudah mati kan berarti sudah bebas statusnya.
Nah, ini yang dimaksud halangan kriminal, pembunuhan teman perkawinan. Tidak bisa, ya, itu halangan. Halangan hubungan darah garis menyamping. Nah, nanti di belakang Ibu jelaskan. Aturannya menurut hukum gereja sampai tingkat keempat tidak boleh. Jadi mulai tingkat kelima baru boleh. Hubungan darah garis menyamping ini bukan seperti hubungan tadi garis lurus kakek, ayah, anak gitu ya, atau ibu, anak, nenek gitu ya. Bukan, itu hubungan garis lurus. Kalau garis menyamping ini dengan keponaan, dengan sepupu gitu ya, itu garis menyamping. Nah, nanti harus dihitung tingkatannya sampai tingkat keempat tidak boleh, sampai tingkat kelima baru boleh. Hubungan semenda dalam garis lurus ini terhalang juga. Maksudnya hubungan semenda itu begini, ibu mertua dengan menantu. Jadi dia bukan hubungan darah garis lurus, tapi semenda garis lurus. Mertua dengan menantu tidak boleh menikah. Ibu atau bapak tiri dengan anak tirinya itu hubungan semenda, bukan garis lurus sih, tapi semenda. Dan garis lurus tidak boleh. Bukan hubungan darah ya, tapi hubungan semenda. Tapi kalau garis lurus tidak boleh. Kemudian halangan kelayakan publik. Yang dimaksud halangan kelayakan publik ini seperti ini. Contoh ya, R dengan S. Mereka tidak menikah, tapi mereka pernah tinggal serumah. Laki-laki dan perempuan ini ya, pernah tinggal serumah. Masyarakat sekitar tahu bahwa mereka pernah tinggal serumah. Tapi mereka tidak menikah. Nah, karena tidak menikah, kemudian mereka berpisah. Lalu si R ini katakanlah punya anak T. Di kemudian hari T ini bertemu dengan S. Ya, T yang anak R itu bertemu dengan S, jatuh cinta dan mau menikah. Memang tidak ada halangan, misalnya ikatan perkawinan, tidak ada. Juga bukan hubungan semenda gitu ya. Tetapi ini terhalang, namanya halangan kelayakan publik. Karena masyarakat tahu atau memang diketahui secara umum si ibunya, mungkin ayahnya atau orang tua dari T ini pernah tinggal serumah dengan S, meskipun tidak resmi menikah. Jadi itu tidak boleh. Itu namanya halangan kelayakan publik. Kemudian halangan pertalian hukum adopsi. Adopsi adalah mengangkat anak ya. Untuk garis lurus tidak boleh. Garis lurus artinya orang tua dengan anak angkatnya, itu tidak boleh. Atau garis menyamping itu tidak bolehnya sampai tingkat kedua. Sampai tingkat kedua kalau dari adopsi. Nah, ini mari kita lihat yang Ibu jelaskan tadi, hubungan darah garis menyamping. Yang diperkenankan adalah mulai tingkat kelima. Nah, contohnya begini supaya kalian jelas. Lihat silsilah ini. D punya anak C dan E. C punya anak B, E punya anak F. F punya anak G, B punya anak A. Nah, yang diperkenankan adalah dalam silsilah ini A menikah dengan B, diperkenankan. Atau yang kedua ini A menikah dengan F, diperkenankan. Bagaimana cara menghitungnya? Hitung garisnya. 1 dari D ke C, D ke E 2, C ke B 3, E ke F 4, B ke A 5. Jadi kalau berhenti di F, A dengan F itu boleh menikah. Lebih lagi kalau F dengan G itu yang ke-6, garis ke-6, berarti A dengan G itu bisa menikah. Itu diperkenankan. Atau yang seperti ini yang paling kanan, lihat ke paling kanan. P punya anak Q dengan R. A punya anak B dengan C. Lalu R dengan B ini menikah. Nah, si S dengan C, S yang adalah anak Q, C anak A tadi, S dengan C ini bisa menikah. Hitung garisnya. Garisnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh. Yang tidak boleh kalau Q dengan B misalnya, jelas gak boleh karena itu juga masih istri atau suami orang ya. Itu juga garisnya baru
tingkat 4. Q dengan C juga tidak boleh karena garisnya baru 4. Jadi harus dibuat silsilahnya lalu kita hitung garisnya. Hitung garisnya, kalau sudah 5 boleh. Nah, itu namanya hubungan darah garis menyamping. Konsekuensi dari halangan-halangan ini adalah untuk hukum ilahi yang 3 tadi, impotensi, ikatan perkawinan sebelumnya, lalu hubungan darah garis lurus, itu mengikat semua orang, dia dibaptis atau tidak dibaptis tetap terkena. Jadi kalau masih impoten, masih terikat perkawinan sebelumnya, dan ada hubungan darah garis lurus, tidak bisa, bahkan tidak bisa didispensasi. Tapi kalau dari hukum gerejawi, misalnya yang beda umur, halangan umur gitu ya, beda agama, itu mengikat untuk orang-orang yang dibaptis dalam gereja Katolik. Dan ini bisa didispensasi oleh otoritas gereja yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau mau mendapat dispensasi bisa diurus. Misalnya tadi ada halangan tabisan suci, berarti imam nggak bisa menikah kan, pastor kan nggak bisa menikah kan, tapi bisa dispensasi kalau memang pastornya mau tidak lagi jadi pastor dan mau menikah, itu bisa dispensasi, bisa diurus. Begitu juga soal umur tadi, misalnya belum bisa diurus. Begitu juga dengan beda agama. Bagaimana kalau yang Katolik mau menikah dengan yang tidak Katolik? Nah, itu kan terhalang beda agama ya. Nah, itu juga bisa didispensasi, tinggal diurus. Begitu mengenai halangan-halangan perkawinan dalam gereja Katolik. Nah, itu teknis tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Cukup untuk kita dalami materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas pemahaman baru yang kami terima, yang menyadarkan kami betapa agungnya makna perkawinan dan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Semoga kami menghayati kasih itu dalam hidup kami sehari-hari, sebagaimana Kristus Putra-Mu mengasihi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.